Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hal yang sangat penting, namun kadang diabaikan, yaitu tentang explore. Pada tampilan explore terdiri dari dua bagian, yaitu sebelah kiri adalah wadahnya dan sebelah kanan adalah isinya. Pada wadah ini yang sebelah kiri bisa terdiri dari disk ya atau flash disk yang ditandai dengan ada huruf kapital di belakangnya, dan juga folder yang ditandai dengan kotak kuning ini. Jika kita mengaktifkan salah satu folder di sini ataupun disk, misalnya umum, maka sebelah kanan akan muncul seluruh isi dari umum tersebut ini, dari folder ini. Di dalam folder umum juga sangat mungkin ada foldernya ini. Di samping sebelah kanan, jika kita mengklik tanda segitiga ini, maka dia juga akan tertulis folder-foldernya berada di folder utamanya ini. Nah, itulah mengenai pengetahuan dasar mengenai flash disk, hard disk, folder, dan isi dari folder tersebut. Sekarang kita akan fokus ke yang sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu file dan foldernya ini. File ataupun folder di sini standar awalnya itu diurutkan berdasarkan alfabetik. Yang urutannya folder paling atas, kemudian baru file. Angka berada di atas, kemudian alfabetiknya. Berarti angka terlebih dahulu 1, 2, 3 dan seterusnya, baru alfabetik A, B, C dan seterusnya. Pengurutan berdasarkan nama. Namun sangat mungkin kita bisa mau mengurutkan dalam bentuk waktu pembuatannya, yaitu date modify ini. Jika kita klik date modify, maka dia diurutkan berdasarkan waktu pembuatannya. Klik sekali berarti pembuatan terbaru paling atas. Kalau klik sekali lagi, berarti kebalikannya, pembuatan terlama yang paling atas. Di samping pengurutan berdasarkan tanggal modifikasi, kita juga bisa mengelompokkan atau mengurutkan berdasarkan tipenya. Klik saja tipenya, berarti di sini misalnya Corel sudah dikelompokkan tersendiri, Excel tersendiri, Word tersendiri. Jika kita menguasai pengurutan ini, itu akan cukup mempermudah pencarian. Berarti file terbaru bisa klik modify. Kita juga bisa mengurutkan berdasarkan size atau ukuran filenya, mana yang paling besar. Inilah size. Sedangkan untuk tampilan dari file ataupun folder ini, kita bisa merubahnya juga. Di ujung kanan bawah, di sini ada dua tombol. Jika kita menginginkan berupa ikon gambar, kita klik gambar ini. Maka akan berubah menjadi ikon gambar. Jika kita mau view dalam bentuk lain, maka klik sebelahnya ini. Ini klik sebelahnya. Dia mengurutkan berdasarkan tampilan awal. Inilah bagian bawah. Sekarang pengoperasian file dan folder di Explore ini. Mungkin sudah pada tahu, untuk mengeksekusi atau membuka file, kita double klik, klik, otomatis dia terbuka. Kita tutup saja ini. Sedangkan jika yang aktif, yaitu sekarang 7 bulanan ini, kita klik sekali saja, dia adalah posisinya mengedit atau mengganti nama. Misalnya 7 bulanan menjadi, kita ganti nama menjadi, nah inilah. Setelah sudah selesai, kita bisa menekan enter ataupun menekan klik sembarang tempat. Ini otomatis dia N ya, turun dia ke bawah, soalnya menyesuaikan hurufnya. Nah, sekarang mengcopy file ini, misalnya file
A. Prasmanan. Nih. Untuk mengcopy kita bisa mengklik kanan, klik tapi yang kanan. Kalau mouse ya, kalau laptop ya mungkin klik kanan juga ada. Nah, kita pilih copy ini. Kita pilih copy. Jika kita memilih paste di sini, otomatis dia berada di tempat yang sama. Sebagai contoh, saya pilih klik kanan, ini kita pilih paste. Nah, dia akan tercopy. Ini Prasmanan dan yang satunya Prasmanan copy. Kita juga bisa mengkopinya ke folder lain. Nah, sebagai contoh akan saya kopikan ke folder slip gaji misalnya. Nah, ini di slip gaji. Di sini saya klik kanan, saya tekan paste. Paste itu sama juga dengan kita menekan Ctrl V ya. Kalau copy sama juga kita menekan Ctrl C. Mungkin itu sudah sangat populer. Inilah berarti file tadi sudah tercopy di dalam slip gaji ini. Berarti kita harus selalu memperhatikan file ini berada di folder mana ini. Kanan kiri kita harus selalu spontan refleks. Nah, itu selalu paham ini. Dia berada di slip gaji dan seterusnya. Begitu juga pengoperasian folder. Jadi folder ini, misalnya slip gaji. Jika kita double klik, nah, otomatis kita membuka folder slip gaji. Untuk kembali, kita bisa menekan yang sebelah atasnya ini. Kita tekan. Begitu juga seandainya sedang aktif biru seperti ini, kita kliknya sekali, berarti di sini kita bisa mengganti nama ataupun merename, misalnya klik gaji karyawan. Sama juga dengan file, folder juga bisa di-copy. Cara mengcopy sama dengan klik kanan, pilih copy ini, ataupun sama juga dengan menekan Ctrl C. Saya menekan Ctrl C ini, nah, berarti dia sudah tersimpan di dalam clipboard. Clipboard itu artinya ingatan komputer bahwa kita sedang mengcopy ini. Kalau kita menekan paste, ini paste, atau kita menekan Ctrl V, nah, kalau lebih banyak dia lebih lama prosentase komplitnya. Nah, ini otomatis juga tercopy di sini. Di samping di folder yang sama, kita juga bisa mengcopy ke folder yang lain. Ya, ke folder yang lain. Misalnya, saya akan mengkopinya di SketchUp misalnya ini. Saya tekan Ctrl V di sini. Inilah sekarang di SketchUp juga sudah ada. Berarti antara kiri kanan kita harus benar-benar cermat ini berada di mana. Wadahnya berada di SketchUp, isinya ini. Itulah pengoperasian file dan folder. Sebelum kita lanjut, agar tidak stres, kita lihat dulu aksi Pak Gendut ini. Wah, tiba nggak training ya. Nah, itulah aksi Pak Gendut. Kita lanjut lagi. Sampai di mana tadi? Lupa bro. Kadang kita mempunyai banyak file pada komputer ataupun laptop kita dan kita kesulitan pencariannya. Nah, untuk pencarian sebuah file yang sementara kita bingung berada di mana, minimal kita tahu berada di folder mana ini. Misalnya di folder umum, nah saya akan mencari file yang bernama berita acara. Nah, inilah kita bisa mempergunakan search. Nah, inilah search, kita tulis nama filenya. Otomatis file yang
bernama berita acara itu akan muncul semua. Inilah berita acara. Nah, begitu juga kita mencari misalnya pernikahan, berarti tidak perlu lengkap. Nah, pernikahan berarti setiap file yang mengandung kata pernikahan dia itu muncul. Itulah salah satu pencarian file yang mudah. Nah, hapus untuk menghilangkan pencarian. Dan yang paling sering digunakan adalah file terbaru. Ya kita tinggal klik aja .modify ini. Yang terbaru otomatis di paling atas. Itulah sistem pencarian yang sederhana di Explore. Nah ini guys bro, berhubung sudah 10 menit lebih, mbok bosen, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, tanggapan ataupun yang lainnya tulis saja di komentar. Mau takon apa bae yang bisa tak jawab. Nah itulah pengetahuan sederhana tentang Explore. Lah besok bisa kita lanjut lagi tentang Explore ataupun ada pertanyaan akan saya jawab. Tapi ya itu, kalau mau mudah pencarian tentang belajar komputer, jangan lupa subscribe. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.